Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian, sejarah singkat, kelebihan kekurangan, karakteristik, dan contoh dari Big Data. Pengertian Big Data. Big Data adalah sekelompok data dengan volume besar, terstruktur ataupun tidak yang biasanya digunakan untuk membantu proses pengambilan keputusan dalam kegiatan bisnis. Selain ukurannya yang besar, Big Data juga bersifat relatif dengan frekuensi data yang tinggi. Menurut McNeice Global 2011, Big Data dapat didefinisikan dengan data yang memiliki skala, volume, distribusi velocity, keragaman variati yang sangat besar dan atau abadi, sehingga membutuhkan penggunaan strategi teknikal dan metode analitik yang inovatif untuk mendapatkan wawasan yang dapat memberikan nilai bisnis baru. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu jelaskan secara singkat sejarah Big Data. Big Data pertama kali muncul pada tahun 2000-an dari seorang ahli analis industri, yaitu Doug Lenny. Doug Lenny yang menyampaikan tentang 3 masalah utama dalam Big Data atau biasa disebut dengan the 3V of data atau volume, velocity, dan variety. Namun, seiring perkembangannya, 2 karakter lain disematkan kepada Big Data, yaitu value dan veracity. Sehingga saat ini konsep Big Data dikenal dengan 5 karakter dasar alias 5V. Perkembangan data kemudian melonjak pesat ketika media sosial atau berbagai layanan online lainnya mengumpulkan berbagai data dari user. Kemudian, pada tahun 2005, berbagai pengembang software open source untuk menganalisis data ini dibuat Hadoop atau NoSQL. Sebutkan kelebihan dan kekurangan Big Data. Saya akan menyebutkan tentang kelebihan Big Data terlebih dahulu. Yang pertama ada menganalisa tren pasar, yang kedua ada mengetahui kegagalan secara real time, yang ketiga ada mendeteksi sebuah anomali dalam struktur bisnis, dan yang terakhir ada menghemat biaya dan waktu. Kekurangan Big Data yaitu pertama isu privasi, dan yang kedua ada butuh infrastruktur dan tenaga ahli. Nomor 4, sebutkan dan jelaskan karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data ini terbagi menjadi 5. Yang pertama ada volume. Volume mengacu pada pengumpulan sejumlah data dari berbagai sumber setiap detiknya. Arus data-data tersebut bisa berukuran hingga ribuan terabyte per detiknya, dan terkadang terkumpul secara tidak terstruktur. Sumbernya pun sangat beragam, seperti dari timeline Twitter, feed Instagram, data teks dan status WhatsApp hingga alur klik user pada halaman web. Yang kedua ada velocity. Velocity ini kecepatan yang mengacu pada kemampuan Big Data yang dapat diakses dengan cepat dan menampilkan data paling update per detiknya, dan bisa disebut juga dengan real time. Contohnya pada sistem operasi berbasis online Microsoft Silverlight. Aplikasi perkantoran Office berbasis web seperti Office 365, lalu ada cold storage seperti Dropbox dan G Drive. Ketiga ada variety. Big Data tidak boleh homogen, artinya variasi data yang terkumpul harus beragam jenisnya dan banyak sekali variabel, baik itu data yang telah terstruktur atau data yang belum tertata dalam suatu database. Yang keempat ada veracity. Dengan orientasi pengumpulan data dengan cepat dan banyak, tentu saja Big Data sangat rentan dalam hal keakuratan dan validitasnya. Karakter veracity ini mengarah pada tingkat keakuratan dan seberapa besar data tersebut dapat dipercaya. Yang terakhir ada value. Karakter value ini mengacu pada seberapa potensialkah data-data yang ada jika diolah. Contohnya biodata karyawan di perusahaan penjualan bahan kue. Data ini tidak akan bernilai untuk kepentingan analisis prediksi penjualan bahan baku kepada customer, namun bisa jadi sangat penting untuk keperluan lain. Nah, data yang tidak memiliki nilai di bagian manapun tidak akan diambil oleh sistem aplikasi analisis Big Data. Sebutkan minimal 3 contoh Big Data dalam kehidupan. Yang pertama ada GPS, yang kedua ada
indeks pencarian Google. Yang ketiga ada daftar produk Amazon. Yang keempat ada database profil pengguna Facebook. Yang kelima ada database profil pengguna Instagram. Yang keenam ada kulkas. Yang ketujuh ada mesin cuci. Yang ke-8 ada AC. Yang ke-9 ada Spotify. Dan yang terakhir ada Netflix.